Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil temanya dari nanti aja apa yang kartunya akan ceritakan atau bawakan ya. Oke. Oke. Ada seseorang di sini yang masih percaya sekali bahwa ini adalah cinta yang sesungguhnya. Ya, jadi aku rasa ini sih dia ya, orang yang saat ini sedang kamu pikirkan ya, orang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu ya. Dia masih percaya dengan adanya perasaan yang dia miliki terhadap kamu itu adalah sebuah perasaan cinta yang sesungguhnya. Dia adalah seseorang yang selama ini hanya memikirkan tentang hal-hal yang bersifat duniawi, karir, keuangan, status sosial, pencapaian-pencapaian diri, terus jabatan, posisi, seperti itu ya. Nah, ada keinginan dia untuk kembali ya, kembali kepadamu untuk merebut kembali romansa dia bersama kamu ya. Cuman kayaknya kalau aku lihat di sini kayak dia butuh waktu yang tepat untuk bisa kembali ke kamu ya. Dan dia juga lagi benar-benar saat ini tuh benar-benar tidak bisa meninggalkan masalah finance dan karir ya. Mungkin ya memang dia mungkin memiliki masalah yang cukup pelik di bidang karir dan keuangannya. Dan memang kenapa dia belum datang-datang juga karena memang semesta menginginkan dia untuk bersabar menunggu waktu yang tepat. Dan saat ini memang semestalah yang sedang bekerja di dalam hubungan percintaan kalian ya. Semestalah yang menginginkan kalian untuk berpisah terlebih dahulu, untuk tidak saling bertemu dulu dan lebih harus memfokuskan pada diri masing-masing. Ya, ada campur tangan semesta yang terbaik di sini untuk hubungan kalian. Tapi si dia ini masih tetap optimis tentang percintaannya bersama kamu. Dia masih yakin bahwa suatu saat nanti kalian bisa dipertemukan kembali, kalian bisa dipersatukan kembali seperti itu. Saat ini dia sedang mengalami atau apa namanya tuh ya, berproses ya, sedang berproses pada kehidupan atau pada fase baru di dalam hidup dia. Dia sedang mengalami transformasi, pertumbuhan dan perubahan pola pikir, sedang mengalami uh, renew apa sih namanya ya? eh, Apa ya, melakukan sesuatu hal yang baru di dalam hidup dia untuk perkembangan dan ya perkembangan pertumbuhan hidup dia. Tapi aku lihat di sini energinya dia masih kuat, sering stalkingin kamu, sering cari-cari tahu tentang kabar kamu, ya. Mungkin di media sosial atau ditanya ke teman-teman kamu atau keluarga kamu di sini. Energinya sangat kuat di sini, dia suka stalkingin kamu Masian ya. Dan bahkan di sini aku lihat dia juga lagi healing from dari rasa sakit hati dia, baik itu rasa sakit hati dia di hubungan kalian yang kemarin atau dari masa lampau dia, dari hubungan-hubungan dia di masa lalu atau em, ya dengan apapun. Intinya orang ini tuh penuh dengan rasa kecewa, penuh dengan rasa sakit hati. So, aku lihat saat ini dia sedang menyembuhkan rasa sakit hati itu. Kemudian dia ini punya sosok atau karakter yang narsis ya, dan bahkan kalau aku lihat di sini dia selalu mementingkan dirinya sendiri. Dan saat ini memang aku lihat memang lagi ada batasan dari dia
untuk kamu. Mungkin selama ini pun dia sering memperlakukan kamu seperti ini, selalu menghadirkan batasan di antara kalian. Eh, apa ya? Dia ini sangat mengandalkan pesonanya untuk menarik sesuatu, entah itu menarik perhatian orang-orang, menarik lawan jenis, atau menarik konsumen kalau di karir gitu ya. Intinya dia itu selalu mengandalkan pesona dia, entah memang secara fisik dia cantik atau ganteng, bisa jadi mungkin karakter dia yang baik, bagus, ramah, sopan, seperti itu. Intinya orang ini sangat pintar sekali tebar persona, ya, karena memang orangnya kan narsis ya. Terus itu juga di sini aku ngerasa kamu dengan dia itu memiliki hubungan yang sudah berakhir, ya. Hubungan yang aneh lah ya, hubungan yang aneh. Dibilang pasangan, tapi mungkin jarang ada komunikasi, jarang ada pertemuan. Dibilang pacaran, tapi sensasinya nggak kayak pacaran. Dibilang pacaran, tapi serasa kayak single, kayak seperti itu ya. Jadi kamu dengan dia itu memiliki nuansa hubungan yang aneh gitu. Dibilang pacaran, tapi rasanya kayak sendiri. Dibilang pasangan, tapi nggak diperhatikan. Nah, seperti itulah. Dan kalau aku lihat ya, hubungan kalian memang sudah berakhir dan mungkin ada salah satu dari di antara kalian sudah tidak ingin lagi memberikan kesempatan kedua atau kesempatan yang kesekian kalinya. Dan kalau aku lihat di sini ada suatu perubahan atau pertumbuhan dari kalian ya. Ada yang terjadi di apa di diri kalian masing-masing. Ada perubahan yang terjadi di diri kalian masing-masing. Dan ada keinginan dari dia untuk memiliki kebahagiaan, kegembiraan, penyatuan kembali, menikmati satu sama lain lagi gitu. Ya, masih ada harapan dan keinginan dari dia untuk bersatu dan bahagia lagi bersama kamu. Oke, kemudian kita lihat lagi cerita lengkapnya bagaimana kamu dengan dia sebenarnya. 5 of Swords Reverse. Saat ini kalau aku lihat ya, dia itu pengen waktu ini nih cepat berlalu. Waktu dimana di masa kalian saat ini tuh lagi bertengkar, lagi diem-dieman, lagi saling menarik diri, lagi saling dendam, lagi saling marah. Dia berharap waktu ini cepat berlalu gitu. Kenapa dia merasa seperti itu? Karena di sini dia ingin memfokuskan energi dia pada sesuatu yang lebih produktif untuk hubungan kalian. Dia pengen adanya waktu di mana kalian itu bisa sama-sama memfokuskan hubungan kalian agar hubungan kalian itu ada perkembangannya, agar hubungan kalian itu ada kemajuannya, agar hubungan kalian itu ada komitmennya, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat dia ingin adanya apa ya, hubungan yang nggak lagi seperti ini, penuh dengan dendam, penuh dengan amarah, penuh dengan rasa sakit hati, ya, penuh dengan trauma, seperti itu. Dia pengen adanya hubungan yang lebih produktif, bermanfaat, ya. Karena saat ini dia menyadari bahwa bukan bukan masalah tentang menang atau kalah. Toh kalaupun misalkan di sini dia menang, itu tidak ada untungnya bagi dia karena kamu akan kalah. Berarti kalau kamu akan kalah, kamu akan merasa bahwa sudah tidak berharga lagi kamu untuk mempertahankan dia. Ya, kalau dan kamu mungkin akan memilih untuk meninggalkan dia. So, nggak ada keuntungan bagi dia kalau jika dia menang. Ya, dia merasa menang. Kalaupun dia merasa kalah, ya, di sini mungkin kamu akan merendahkan dia, atau mungkin dia sampai terpuruk tidak akan bisa lagi memperbaiki hubungan dia dengan kamu. So, nggak ada untungnya antara menang atau kalah, siapa yang menang atau siapa yang kalah. Yang di sini dia inginkan adalah perbaikan di hubungan kalian, kalian bisa bersatu kembali.
seperti itu. Ya, itu yang dia inginkan, bukan masalah tentang menang, siapa yang menang atau siapa yang kalah di sini. Karena maupun mau dia menang atau kalah, mau mau kamu yang menang atau kalah, itu justru menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak gitu ya, atau lebih tepatnya sih dari pihak dia ya, akan menimbulkan kerugian dari pihak dia, dan yang nggak ada untungnya gitu loh ya. Sehingga yang terpenting dari dia adalah kamu dengan dia masih bisa mau saling menerima kembali untuk bersama kembali seperti itu. Jadi memang kalau aku lihat ini Five of Swords Reverse itu konsepnya adalah memahami setiap masalah atau situasinya, kemudian selesaikan, dibicarakan ya. Jadi Five of Swords ini juga menandakan bahwa suatu kartu yang menunjukkan keberuntungan bagi hubungan kalian, karena memang ada akan ada penyelesaian secara damai ya dari perselisihan, dan mungkin ini akan menjadi suatu awalan baru yang mengejutkan bagi hubungan kalian. Mungkin kalian akan bernegosiasi ya untuk mengakhiri perselisihan yang apa menghalangi hubungan kalian ya. Bahkan kalau aku lihat di sini mungkin akan ada terbuka lagi komunikasi ya untuk menyelesaikan perselisihan di masa lalu. Terus itu juga apa namanya ada saling penerimaan lagi, kemudian penerimaan, kemudian saling memahami seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Tapi ini karena Five of Swords, sebaiknya kalau memang kalian ingin memperbaikinya dari kedua belah pihak, memang harus apa ya, sama-sama saling mengerti, sama-sama saling apa ya, hilangkan ego. Karena kalau misalkan di sini kalian masih tetap berpegang teguh pada ego, situasi yang kemarin-kemarin akan terulang kembali ya, dan hubungan ini tidak akan pernah bisa terjalin kalau masih sama-sama tidak ada yang berubah untuk saling memahami, saling mengerti, saling menunjukkan kasih sayang seperti itu. Wow, ada penyesalan yang sangat mendalam dari si dia, ada rasa bersalah dari dia, ada rasa kecewa yang dia rasakan. Kenapa? Karena di sini kalau aku lihat kemarin dulu ya, dia ini pernah melakukan suatu pengkhianatan, kebohongan, perselingkuhan, dan ternyata ketahuan sama kamu. Jadi sebenarnya saat ini pun kamu sudah tahu bahwa semua yang dia tutup-tutupi dari kamu, semua yang perselingkuhan dia lakukan, semua kebohongan, kecurangan yang dia lakukan sebenarnya kamu tahu. Ya, itu sudah terbongkar. Nah, itu membuat dia ngerasa malu banget sama kamu karena mungkin dia pernah selingkuh dan kebongkar, bohong dan sudah kebongkar seperti itu. Ada The Moon Reverse. Sejujurnya selama ini kan dia ngerasa cemas, ya bahkan sering berdelusi, ya sering apa ya, berdelusi itu kayak ngehayal, tapi itu kayak eh, apa ya, trigger yang menakuti dia gitu loh ya. Ada rasa kekhawatiran ya. Nah, kalau aku lihat di sini dia mencoba untuk menyembuhkannya, ya mencoba untuk memudarkan, menghilangkan seperti itu, mengatasi kekhawatiran, ketakutan ya. Bagaimana dia harus membebaskan diri dari delusi, kecemasan, kekhawatiran itu, dan membatasi itu semua untuk selalu terbayang-bayang oleh dia seperti itu. Yang membebaskan dan mengubah segalanya ketakutan-ketakutan dia. Em, Intinya di sini dia menghindari bayang-bayang suram yang saat ini atau selama ini menghantui dia. Dan aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk mendorong emosi dia lebih dalam lagi ke dalam pikiran dia. Bahkan mungkin aku lihat di sini dia menghindari perasaan dia dan bertindak seolah-olah tidak ada yang salah karena dia tidak siap untuk menghadapi perasaan bersalah itu terhadap kamu. Jadi dia sempat mendenial ya. Dia sejujurnya dia ketakutan.
Sejujurnya dia khawatir, sejujurnya dia gelisah, rasa gelisah ya, dengan kesalahan dia dulu terhadap kamu. Sehingga kan muncul tuh delusi-delusi ya, kamu akan pergi dari dia, meninggalkan dia, takut dia sendirian, tidak ada lagi yang percaya sama dia. Delusi-delusi itu selalu muncul di pikiran dia. Nah, dia sekarang itu kayak mencoba untuk mengabaikan itu, mencoba untuk menghapus itu, atau intinya di sini dia tidak menyelesaikannya, tapi dia kayak tutup, dia kubur aja gitu loh ya, kayak mayat ya, bangkai tapi dikubur ya. Eh, Mungkin dikubur aja, nggak di apa namanya, nggak ditutup kain gitu ya, nggak digali dengan dalam seperti itu, sehingga mau gimana pun pasti baunya akan tercium seperti itu ya. Jadi dia tuh diandaikan seperti itu, dia hanya menutup bangkainya tapi tidak menyelesaikan masalahnya seperti itu. Sehingga kalau aku lihat di sini, eh, mungkin ini akan efektif dalam jangka pendek ya. Jangka pendek dia akan bisa merasa tenang dengan sesaat aja. Tapi pada akhirnya dia juga akan diminta untuk menghadapi perasaan ini kembali. Dia akan menghadapi masalah ini kembali. Dia tidak akan bisa menghindari masalah yang telah dia buat terhadap kamu gitu ya. Jadi mungkin dia selama ini, jadi dia saat ini kayaknya lagi menghindari kamu ya, untuk eh, apa ya, menghilangkan bangkai dia, apa sih masalah dia terhadap kamu untuk sementara gitu loh ya. Dia menghindari kamu untuk biar biar dia beranggapan biar waktu ya, biar waktu yang akan menyelesaikannya. Tapi no, sebenarnya ini hanya sementara ya, hilang sementara, tertutupi atau hilang dari peradaban. Tapi nanti ada masanya masalah ini itu akan terkuak lagi, akan bangkit lagi gitu ya. Nah, kalau aku lihat di sini ada Five of Cups ya, penyesalan yang sangat mendalam yang dia rasakan saat ini karena telah membuat hubungan kalian berakhir, membuat hubungan kalian gagal ya. Jadi kalau aku lihat perasaan ini sangat kuat, dia sedih banget, dia apa namanya tuh ya, merasa bersalah banget ya sama kamu karena hubungan ini gagal seperti itu. Dia sesali banget ya akibat perpisahan kalian. Kenapa? Karena gini, dia itu menganggap kamu the one. Dia itu menganggap kamu satu-satunya orang yang memang dia cintai, yang memang dia sayangi di sini kalau aku lihat, dan itu semua sudah apa ya, kehilangan dari genggaman dia gitu. Sosok kamu yang satu-satunya di hati dia itu sudah kehilangan, udah hilang dari genggaman dia seperti itu. Bahkan kalaupun dia mencari orang lain atau ya menjalani hubungan dengan orang lain, aku lihat di sini dia itu masih terganggu ya hubungannya. Kenapa? Karena dia masih memiliki perasaan, rasa sentimental juga terhadap kamu, sehingga hubungan dia dengan yang baru pun tidak berjalan dengan baik. Ya, jadi aku lihat di sini dia belum bisa move on dari kamu. Dia belum bisa untuk melepas kamu gitu ya. Masih di hati dia itu masih kamulah satu-satunya orang yang dia inginkan, orang yang dia cintai. Jadi kayak kehidupan dia itu penuh dengan kabut hitam. Ya suram lah ya intinya, apa itu namanya? Kalut ya, kalut. Oke. Okay. Three of Cups reverse menandakan bahwa memang dia pernah melakukan pengkhianatan, dan aku lihat di sini dia menyesalinya. Bahkan mungkin dia sudah mendapatkan karmanya. Dia sudah sadar atas tindakan dan perilakunya terhadap kamu ya. Aku lihat di sini dia merasa sedih banget, penuh dengan air mata ya. Dia menyesali atas tindakannya. Three of Swords menandakan rekonsiliasi. Kartu rekonsiliasi berarti orang ini atau si dia ini akan datang lagi ke kamu, meminta untuk kembali, meminta untuk balikan lagi, meminta untuk rekonsiliasi dengan kamu lagi, meminta untuk penyatuan kembali dengan kamu.
Kemudian ada Four of Swords yang reverse, di mana kartu ini karena dia sudah sadar, terus itu juga dia sudah mendapatkan karmanya ya. Dia sadar itu akibat karena karma yang sudah dia jalani selama ini. Dia sudah paham, dia sudah tahu kesalahan-kesalahan dia, dan aku lihat ya, yang selama ini dia tutup-tutupi terhadap kamu, yang dia kubur, ya bangkai yang hanya dia kubur, tidak dia selesaikan akar masalahnya, itu aku lihat di sini terkuak. Ini bangkit lagi masalah itu. Ini muncul lagi masalah itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia ini akan menyelesaikan masalah yang selama ini sempat terkubur dan tidak terselesaikan. Dan karena ini masalah yang sudah lama terkubur ya, so aku rasa mungkin akan menjadi beban bagi dia, atau apa ya, masalah yang mungkin akan lebih berat ya, karena selama ini kan nggak diselesaikan oleh dia, justru malah dia kubur rapat-rapat, tapi tidak juga segera dia selesaikan, sehingga mungkin ini akan membuat dia merasa lelah sekali atau merasa sangat berat sekali untuk menyelesaikan masalah ini. Bisa jadi sampai membahayakan kesehatan mental dia ya, karena ya itu tadi, kamu paham nggak sih, kayak masalah yang udah bertahun-tahun nggak dia selesaikan, ini masalah gara-gara dia gitu, sehingga ketika masalah ini muncul lagi, mau nggak mau dia harus selesaikan, dan itu kan berarti harus cari lagi bukti, harus cari lagi kepercayaan yang sudah hilang kayak gitu ya, sehingga aku lihat di sini mungkin dia akan sangat kesulitan ya, tapi mau nggak mau harus dia selesaikan, mau nggak mau dia akan melakukan penyembuhan juga dari masalah itu. Dan aku lihat di sini, hmm, dia sudah mempersiapkan mental dia kok ya, dia sudah mempersiapkan mental, mempersiapkan emosional, mempersiapkan segalanya untuk menghadapi masalah yang selama ini dia tutup-tutupi, selama ini terjadi di hubungan kalian yang tidak terselesaikan. So aku lihat memang di sini niat dia adalah untuk kembali lagi dengan kamu, berbaikan lagi dan bersatu lagi dengan kamu. Dan memang syaratnya untuk bisa bersama dengan kamu adalah menyelesaikan masalah di antara kalian terlebih dahulu. Ya, so kalau aku lihat di sini dia siap untuk menghadapi kamu, dan dia ingin adanya komunikasi dan penyatuan kembali dengan kamu. Oke, untuk kapan dan berapa lama dia akan datang untuk memperbaiki hubungan dengan kamu? Bisa jadi ini hmm, di tanggal 4, 13, 22 atau 31 ya. Di setiap bulannya ya, ada kemungkinan seperti itu. Atau apa ya? Mungkin udah nggak lama lagi sih ya. Mungkin bisa jadi di musim dingin ya, atau ada di bulan depan ya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi bulan depan, berarti bulan Maret ya. Februari, Maret ya, Maret ya. Ada kemungkinan. Cuman gini ya, di tarot itu tidak ada tanggal pasti, waktu pasti ya. Sehingga setiap energi orang juga kan beda-beda ya. Setiap waktunya orang untuk bisa sukses itu kan juga beda-beda. Jadi tidak pasti juga akan bulan depan juga enggak gitu ya. Sehingga di sini daripada kamu memfokuskan kapan-kapan dia akan memperbaiki hubungan dengan kamu, sebaiknya kamu fokus aja dengan dirimu. Nanti juga kalau misalkan dia udah pengen untuk berbaikan dengan kamu atau memperbaiki hubungan dengan kamu, ya juga nanti dia datang kok gitu ya. Ya akan ada masanya. Sabar aja sih kalau aku lihat di sini ya. Nggak usah terlalu menunggu dia. Toh memang kalau misalkan kalian berjodoh, ya menjadi pasangan sah ya, kalian akan jadi tetap menjadi pasangan sah gitu. Ya ingat, rezeki itu tidak akan tertukar. IXOCRJNH apa ini? M
G S Q V U J Y. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berpijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.